إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menghubungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu salamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustadz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada. Sebelumnya kami mohon maaf kepada sahabat hidayah semuanya, kita sedikit terlambat karena ada satu dan lain hal, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk menyimak kajian di sore hari ini. Dan sebelumnya ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai cara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kembali menyimak untayan nasihat bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang kedua dalam pembahasan atau bab baru, yakni menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemirsa pemerhati kajian kita pada sore hari yang Allah muliakan pada hari Jumat 26 Desember 2025, 6 Rajab 1447 Hijriah, kita masih dapat bertemu kembali untuk melanjutkan nasihat-nasihat agama dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Nabi SAW yang akan menyehatkan hati kita dan akan membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua, syarah dari hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu asri'u bil janazah, yaitu segerakanlah dalam menyelenggarakan jenazah, karena telah kita sebutkan ada dua
kemungkinan karena seseorang yang meninggal dunia imma an takuna al-mayyitah salihatan au ghaira salihatin. Bisa jadi dia adalah orang yang saleh dan dia meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, maka ini adalah kebaikan, harus disegerakan. Harus disegerakan ya agar dia mendapatkan kebaikan tersebut terkhusus di alam kuburnya sampai hari berbangkit. Tentunya dia akan menunggu ya. Apabila dia adalah jenazah atau mayit yang tidak baik, pelaku maksiat yang meninggal dunia, maka tentunya juga jangan sampai ini adalah bentuk keburukan ya, beban di pundak-pundak kalian yang kalian jangan berlama-lama ya menyelenggarakan jenazahnya, harus disegerakan agar kalian tidak mendapatkan keburukan. Kemudian apa yang telah kita sampaikan lanjutannya adalah pada pertemuan yang lalu membahas tentang masalah orang-orang yang saleh, terkhusus disebutkan ketika mereka berpindah dari alam dunia ke alam barzakh ya, dan dia akan masuk ke dalam alam kubur, dan tentunya didahului dengan ihtidar, yaitu adanya saat-saat datangnya kematian, adanya sakaratul maut. Maka tentunya ya mulai awal berita gembira yang akan didapati oleh seorang yang saleh tersebut ya, sebagaimana disebutkan dari hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu absyiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadbana. Berita gembira untukmu wahai seseorang yang meninggal dunia ya, dengan mendapatkan rauhin dan juga raihanin, dan juga ya bertemu dengan Allah, Allah tidak marah kepadamu. Dan berkaitan dengan rauhun wa raihanun itu ada dalam surat Al-Waqi'ah, dan kita telah menyampaikan penjelasan tafsir dari surah Al-Waqi'ah ini dari ayat 88, dan itu pertemuan kita yang terakhir pada Jumat yang lalu. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, dan telah disebutkan bahwa adanya pembagian manusia yang mereka juga orang-orang yang saleh dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tertinggi kedudukannya adalah al-muqarrabin. Ya, al-muqarrabin adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah di masa dunianya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kalaupun berbuat dosa berusaha untuk menghapusnya dengan istighfar, dengan bertaubat, dan terus mempersiapkan diri ya beramal saleh untuk persiapan bertemu dengan Allah dan kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya dikatakan ashabul, yaitu minal muqarrabin, yaitu orang-orang yang didekatkan kepada Allah, karena ini menggunakan isim maf'ul ya, yaitu mereka orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mendekatkan diri orang tersebut kepadanya, karena mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan kewajiban, bahkan melakukannya secara maksimal, berusaha untuk mengamalkan setiap perintah Allah, apalagi yang wajib ya, dengan rukunnya, dengan wajibnya, dengan syaratnya, bahkan juga memperhatikan amalan-amalan sunat, dan tidak mau ketinggalan melakukan amalan-amalan sunat, dan berusaha untuk menghindari ya amalan yang diharamkan ya, bahkan juga berusaha untuk wara ya, lebih hati-hati dalam kehidupan dunia ini, menghindari perkara yang makruh ya, walaupun itu ada dalam hukum fikihnya makruh, dilakukan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala. Ini adalah orang-orang al-muqarrabin. Kemudian dikatakan faraihun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka ini salah satu bentuk jenazah atau orang yang meninggal, di awal dia meninggal dunia ya, dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan raihun wa raihanun wa jannatu na'im, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf hafizahumullah taala
wa rahimahumullah taala jami'an di dalam penjelasan tafsir Al-Qur'an ya, dari yaitu mulai dari yang telah kita sebutkan Al-Waqiah ayat 88 kemudian ayat 89 berkaitan dengan hadis yang di atas, yaitu berita gembiralah untukmu ya dengan mendapatkan raihin ya wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Kemudian kita ingin mendapatkan penjelasan dari ulama tafsir maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala faraihun. Apa maksud dengan rauhun? Ya, bukan raihun tetapi rauhun dengan ra kemudian dengan ya raihanun. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala seperti penjelasan kita sebelumnya, orang-orang muqarrabin adalah humul ladzina fa'alul wajibat wal mustahabbat. Adalah orang-orang yang dia di dalam kehidupan dunianya pasti dia adalah seorang muslim, dia melakukan kewajiban-kewajiban. Bahkan dia juga melakukan amalan-amalan sunat dan mustahabbat. Dan dia juga adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Takut dengan sesuatu amalan yang diharamkan dan berusaha menghindarinya. Bahkan juga menghindari amalan-amalan atau perbuatan yang makruh. Bahkan sebagian perbuatan yang mubah yang dia khawatir akan larut di dalam perkara yang mubah tersebut sehingga bisa jadi dia akan lupa ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan rauhun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan falahum rauhun wa raihanun. Yaitu malaikat yang memberikan berita gembira kepada mereka ketika datangnya kematian indal maut. Sebagaimana telah dijelaskan di hadis Al-Barra sebelumnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berarti dari ayat sebelumnya. Ya, penjelasan di dalam surah Al-Waqiah ini yaitu anna malaikatan rahmah taqul, yaitu adanya malaikat-malaikat ya yang diciptakan oleh Allah. Ya, di antaranya ada malaikat rahmat dan ada malaikat azab. Ya, dan malaikat rahmat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berita gembira kepada al-muqarrabin tadi, termasuk juga ashabul yamin. Ketika datang kematian mereka, maka berkatalah malaikat rahmat tersebut kepada jiwa tersebut ketika ya akan berpisahnya ruh dari jasadnya. Dan tentunya ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kedatangan bahkan perkataan malaikat ini. Ini adalah perkara yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar oleh manusia. Tetapi ini adalah benar karena hadis dari Nabi SAW, malaikat rahmat berkata, ayyatuhar ruhut tayyibah fil jasadit tayyib kunti ta'murinahu. Wahai ruh yang baik yang berada di dalam jasad yang baik, dan sesungguhnya kamu wahai ruh telah meramaikan atau telah berada di dalam jasad tersebut. Ukhruji. Ya, ini ketika sakaratul maut, ketika dia meninggal dunia, maka malaikat rahmat mengatakan keluarlah kamu dari jasadmu tersebut ila rauhin wa raihanin wa rabbin ghair ghadban. Ya, akan mendapatkan rauhin dan raihanin dan akan bertemu dengan Allah ya dalam keadaan redha dan tidak benci kepadamu, tidak marah kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas, seorang ulama tafsir kalangan para sahabat ya, terkenal, dan dia adalah anak paman Nabi SAW. Dikatakan ahli tafsir, dia mengatakan farauhun, dia adalah rahah, yaitu dalam keadaan rehat, tenang. Ya, dalam keadaan istirahat, maksudnya dia betul-betul jiwanya tenang. Rahah. Raihan, kemudian dikatakan raihan itu mustarahah, yaitu dia dalam keadaan juga ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Mujahid, imam ahli tafsir kalangan para tabi'in, murid sahabat, dikatakan al-istirahah, dalam keadaan istirahat. Ada ungkapan yang mungkin sebagaimana dijelaskan juga oleh para asatidzah kita dan para ulama kita, ada istilah orang mengatakan dia meninggal dunia maka dia berada di tempat peristirahatannya terakhir, dan ini ungkapan yang salah. Karena alam barzakh, alam kubur
Tidaklah lama sampai hari berbangkit. Ya, itu bukan peristirahatannya terakhir. Peristirahatannya terakhir yaitu di akhirat, dan itu pun peristirahatan terakhir di akhirat itu dikatakan al-istirahah, kan dari bahasa Arab. Istirahat itu dari bahasa Arab istirahah. Ya, itu bagi orang-orang yang baik meninggalnya, bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan ini kalau seandainya apalagi dia meninggalnya tidak baik, ya ini tidak bisa diklaim bahwa dia mendapatkan atau dia berada di tempat peristirahatannya terakhir. Ya, dari sisi itu dia belum tentu mendapatkannya dan juga bukan terakhir. Karena masih ada alam akhirat. Dan berbahagialah ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rehat, dan kita mengetahui bahwa orang-orang yang baik meninggalnya dia akan mendapatkan keistirahatan walaupun belum abadi seperti dalam surga, tapi dia sudah mendapatkan istirahat dari huru-hara, dari berbagai macam kepenatan, keburukan, ya, berbagai macam hal-hal yang memudaratkan dalam kehidupan dunia ini. Ya, maka orang yang saleh meninggal dia akan mendapatkan istirahat di dalam alam kuburnya. Kemudian juga Abu Hazrah, kata Imam Ibnu Katsir, mengatakan ar-rahatu minad dunya. Ya, telah kita sebutkan tadi, yaitu rehat, istirahat dari capeknya, dari letihnya, dari berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Jadi kematian itu menjadi suatu yang baik untuk orang yang meninggal yang baik, husnul khatimah. Kemudian Imam As-Suddi juga Imam Ahli Tafsir mengatakan ar-rauhu itu al-farahu, yaitu kegembiraan. Imam Mujahid juga mengatakan farauhun wa raihanun, ada dua, yaitu dikatakan jannatun wa raha, yaitu mendapatkan nikmat, ya, surga dan juga kebahagiaan, kesenangan. Ya, dikatakan oleh Imam Qatadah farauhun yaitu rahmah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, seorang ulama tafsir juga di kalangan para tabi'in, mengatakan raihanun. Jadi ini adalah yang kedua, rauhun yang pertama, rauhanun, rauhun yang pertama, kemudian waraihanun. Katakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, yaitu warizqun, itu dia mendapatkan rezeki. Rezeki berupa apa? Berupa kenikmatan, karena dikatakan nikmat adalah juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa kullu hadhil aqwali mutaqaribatun sahihatun. Setiap apa yang telah kita dengarkan dari pendapat para ulama tafsir itu saling maknanya saling mendukung, dan dia adalah pendapat yang sahih. Fa inna man mata muqarraban, maka barang siapa saja yang meninggal dia dalam keadaan baik dan didekatkan kepada Allah, hasalalahu jami'u dzalika minar rahmah, maka dia akan mendapatkan seluruh apa yang telah disebutkan di atas dari rahmat Allah, minar rahmah, warraha, ya, dari ketenangan, wal istirahah, dari istirahat, wal farah, dari kegembiraan, wasurur juga maknanya sama, warizqul hasan, dan dari rezeki yang baik. Ya, kemudian disebutkan wa jannatu na'im, dan tentunya di akhirat dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana juga Abul Aliyah, seorang ulama tafsir, mengatakan la yufariqu ahadun minal muqarrabin, tidak ada seorang pun yang berpisah dari orang-orang yang dikatakan muqarrabin, sebagaimana dalam surah Al-Waqiah tadi, in kana minal muqarrabin, ya, kecuali disebutkan sini hatta yu'ta, sampai dia diberikan bi ghusnin min raihanil jannah, dari buah-buah dan pohon-pohon yang rindang yang indah yang ada di dalam surga. Jadi ditafsirkan juga raihanil jannah, yaitu pohon dan buah yang ada di dalam surga. Kemudian juga dia diambil ruhnya dan dia berada di sana. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan para ulama tafsir yang lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam banyak riwayat. Maka diantaranya juga diberikan berita gembira, tadi dikatakan absyiri fa iza busyira bidzalik,
Apabila seorang itu ketika meninggal dunia diberikan berita gembira tersebut, ya, kemudian dia meninggal dan dia betul-betul dapat kenikmatan. Ya, busyira bidzalika ahabba liqa Allah. Ketika dia mendapatkan berita gembira tersebut, pastilah dia sangat ingin sekali, dia sangat suka sekali untuk bertemu dengan Allah. Karena tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali dengan bertemu dengan Allah SWT dan Allah ridho kepadanya. Wallah azza wa jalla liliqa'i habbu. Bahkan Allah SWT sangat mencintai seseorang tersebut ketika bertemu dengannya. Juga Allah sangat menginginkan bertemu dengan orang tersebut. Ya, bagaimana perasaan kita dalam keadaan kita hidup di dunia saja, kita mencintai seseorang, kemudian kita tidak pernah bertemu. Ya, orang tersebut juga mencintai kita dan saling bertemu dalam satu waktu. Ya, sama-sama menginginkan bertemu dan ini adalah dalam kehidupan dunia. Bagaimana dengan kehidupan alam barzakh, dimulai dari alam barzakh, ya, dan bagaimana bertemu dengan Al-Khaliq Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi dan yang memiliki semua kenikmatan dan kebaikan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama tafsir yang lain, di antaranya kalau kita lihat di sini penjelasan di dalam tafsir Sa'di, beliau mengatakan dzakarallahu taala ahwal at-ta'ifis salas. Ya, dalam ayat ini Allah SWT telah menyebutkan adanya 3 kelompok manusia, al-muqarrabin wa ashabil yamin wal muqadzibin ad-dhalin fi awal suratin fi daril qarar. Ini juga telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, sebelumnya ada ayat yang di dalam surah Al-Waqiah disebutkan oleh Allah 3 keadaan manusia. Dua keadaan manusia yang baik, meninggal baik dan mendapatkan kenikmatan, itu al-muqarrabin, kemudian ashabul yamin, orang yang berada di kanan atau kelompok kanan. Adapun orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang sesat, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan dari ayat ini, wa amma in kana min ashabil yamin wa salamun laka min ashabil yamin, dia mendapatkan keselamatan. Berkata pengarang kitab ensiklopedia nasihat yang kita bawakan ini, Ad-Durrul Muntaqa min Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, beliau melanjutkan, Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah taala, beliau melanjutkan, wa amma in kanatil janazah. Ini penjelasan dari beliau tentang surah Al-Waqiah di atas. Wa amma in kanatil janazatu ghairu salihatin, berarti beliau menjelaskan tentang jenazah yang meninggalnya tidak baik, wal iyad billah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, apakah sedang melakukan maksiat, datangnya malaikat maut, ya, apakah dia melakukan kesyirikan, melakukan dosa-dosa, wal iyad billah, wa ghairu salihatin fa innahu yanbaghi, dan itu pun harus disegerakan penyelenggaraannya, jangan ditunda-tunda. Ya, kenapa? Telah disebutkan di hadis yang di atas, ya, hadis yang telah kita bacakan di atas di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu kadzalika li'anna syarrun, karena dia orang yang meninggal tidak baik tersebut adalah merupakan bentuk juga keburukan. Yada'uhul muslimun an riqabihim. Ya, kalau dia masih berada di rumah dan terus mungkin sampai berhari-hari, ya, dan selalu ditunda-tunda, ya, maka ini adalah keburukan yang kaum muslimin sendiri yang telah meletakkan di rumahnya dan di pundak-pundak mereka. Wa hiya kadzalika tubashsharu indal ihtidar bi ghadabillah wa sakhatih, ya, fa yu'jalu biha ila al-adab. Wa fil hadithi ayyatuhan nafsul khabitha fil jasadil khabith ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya adalah seperti yang telah kita dengarkan tadi, maka sebagaimana juga orang yang meninggal saleh baik, ya, husnul khatimah, telah diberikan berita gembira, begitu orang meninggal tidak baik juga diberikan berita apa? Berita buruk. Berita buruk ketika mulai di saat mereka sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu sendiri adalah hal yang sangat menyakitkan. Apalagi ketika seorang itu meninggal dalam keadaan buruk, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan melakukan maksiat, wal iyad billah. Ya, dan dia akan mendapatkan berita dan juga diberitakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan kepada dia ketika dia dalam keadaan sakaratul maut akan dicabut nyawanya bi ghadabillah,
yaitu dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah penguasa langit dan bumi, dan kita melihat bagaimana musibah yang terjadi di dunia ini, ya, itu baru yang menghancurkannya adalah bala tentara Allah yang ada di permukaan bumi ini, berupa air, ada berupa api, berupa angin, ya, ada gunung, ada lautan, ada sungai, itu bala tentara Allah. Ada bahkan binatang-binatang. Bagaimana kalau seandainya Allah sendiri yang langsung dengan kemarahannya yang besar, maka tentunya orang ini mendapatkan keburukan yang besar sekali. Dia meninggal dalam keadaan tidak baik, dan dia diberikan berita buruk oleh malaikat yang datang kepadanya. Itulah malaikatul azab. Tadi adalah malaikat rahmat yang sebelumnya. Ini adalah malaikat azab yang mendapatkan kemarahan Allah dan kemurkaan Allah. Ya, dan dia akan segera mendapatkan azab. Hadis seperti yang sebelumnya, hadis yang telah kita bacakan juga yang di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir yang telah kita bacakan dalam tafsirnya tadi, juga dibawakan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah taala berkaitan dengan masalah ini, dan juga bahasan ini ada di dalam kitab Imam Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis berkaitan dengan hal ini, ya, dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tersebut bahwa malaikat azab akan datang kepada orang tersebut, dan dia berkata, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, ya, wahai jiwa yang kotor, ya, bukan kotor dalam arti kena kotoran dunia, tetapi adalah kotoran jiwanya karena kesyirikannya, ya, karena dosa-dosa besarnya, karena amalan-amalan bid'ahnya, semua dosa. Dan dia meninggal dalam keadaan terus melakukan itu. Dia tidak bertobat kepada Allah. Dan dia meninggal dalam keadaan itu, dan dia mendapatkan jiwanya adalah jiwa yang buruk. Maka malaikat azab mengatakan, wahai jiwa yang buruk, fil jasadil khabith, dan kamu juga berada dalam jasad yang buruk. Dikatakan jasad yang buruk karena dia menggunakan anggota tubuhnya kepada hal yang dimurkai oleh Allah SWT, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan kepadanya, ukhruji, keluarlah kamu dari badanmu wahai roh, ila saqatin minallah wa ghadab, kepada kamu akan menuju kepada kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam, karena keterbatasan waktu kita, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang akan datang dari faedah hadis yang insyaAllah, ya, akan banyak faedahnya. Kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, di sesi yang kedua atau di sisa waktu yang ada, kita akan buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami berikan kesempatan di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Dan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui via WhatsApp, juga kami buka di line telepon di 0811754544. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda-tanda seorang meninggal husnul khotimah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Ya, seorang hanya bisa menilai zahir, ya, dalam keadaan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti misalnya dalam keadaan salat, sedang sujud, sedang berdoa, sedang baca Quran, ya, melaksanakan ibadah haji, umrah, berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, ya, sedang berzikir, kemudian juga mungkin sedang melaksanakan salat malam, salat tahajud, ya, dan
melakukan misalnya kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan kemaslahatan untuk manusia atau untuk kaum muslimin, ya, dan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan baik, orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan ya mengajak orang kepada kebaikan, melarang kemudian meninggal dunia, ini zahir, ya. Dan kita mungkin hanya bisa menilai seorang itu zahir, maka kita katakan kalau seorang itu meninggal seperti itu baik insyaallah, kita katakan ya insyaallah, tidak bisa kita memastikannya kecuali sahabat-sahabat yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam kehidupan mereka masih hidup tetapi mereka sudah diberikan berita gembira oleh Nabi SAW, dan tentunya juga kita akan mendapatkan biografi kehidupan mereka, kita baca mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang bertauhid, yang kuat iman mereka, dan mereka orang yang mengamalkan sunnah. Ditambah lagi berita gembira dari Nabi SAW bahwa si fulan diantaranya adalah khulafa ar-rasyidin yang 4, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali fil jannah. Dan kita lihatlah amalan mereka, ya, dan dikatakan adalah manusia yang terbaik dari seluruh para nabi, dari seluruh para sahabat, urutannya dari urutan khulafa ar-rasyidin yang 4 tersebut. Dan silakan baca biografi mereka, dan itu adalah amalan-amalan yang pantas untuk kita ikuti, karena sahabat juga menjadi suri tauladan bagi kita kaum muslimin ya setelah Nabi SAW, dan lakukan amalan tersebut. Ketika seorang itu melakukan amalan itu zahirnya insyaallah ya akan meninggal, dikatakan ciri-ciri husnul khatimah. Ada tulisan yang saya dapatkan sudah lama saya baca dan juga sebagian saya sebarkan di media sosial. Ya, nasihat yang juga sangat berharga dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ya, memang kalau kita melihat zahir seperti tadi orang meninggal baik, tapi ini tidak menjamin. Ya, walaupun orang itu melakukan kebaikan. Nah, apalagi kalau seandainya orang itu melakukan keburukan, meninggal dalam keadaan buruk, melakukan maksiat, ya sudah jelas dia su'ul khatimah. Meninggalnya buruk. Ya. Kalau orang pun meninggal seperti tadi dalam keadaan baik, kata Syekh Ibnu Utsaimin, belum menjamin. Nah, disinilah letaknya kata beliau penekanan kepada akidah tauhid. Ya, 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah. Apakah benar orang itu misalnya dia meninggal lagi salat, lagi ngisi kajian, lagi bersedekah, akan lagi umrah, lagi haji, apakah dia akan meninggal baik atau dia sudah akan mendapatkan nanti janji surga? Belum pasti. Maka lihat kesehariannya, lihat amalannya. Mungkin diantaranya kalau suami mungkin istrinya tahu, istri mungkin suaminya tahu, orang tua anak-anaknya tahu, atau orang tua atau anak-anak yang orang tuanya tahu, atau teman dekat, ya orang ini dia orang yang mengesahkan Allah, bertauhid, akidahnya benar, atau dia melakukan kesyirikan. Kalau dia pelaku syirik, ngalap berkah ke kuburan wali, pergi ke dukun, sihir segala macam, yakini ada yang memberikan manfaat dan mudarat, semua banyak amalan-amalan hati berkaitan dengan keyakinan yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan tidak lepas dari seorang dikatakan tuan guru yang dia mengajarkan ilmu, kemudian dia meninggal dunia walaupun dalam keadaan ceramah. Ya, maka dilihat zahir, yang dilihat kesehariannya. Kalau dia melakukan kesyirikan, dan ini bukan ciri-ciri orang meninggal baik. Ini dalam keadaan buruk. Makanya ini harus kita perhatikan semua kita, bukan hanya kita, bahkan juga para ulama, bahkan juga orang-orang yang berilmu. Selalu harus diperhatikan masalah yang paling penting itu dalam perkara agama, akidah, tauhid, agar selalu mengesahkan Allah, agar berusaha semaksimal mungkin menghindari semua bentuk kesyirikan. Lagi syirik besar, termasuk juga syirik kecil, beramal untuk dipuji, ya, untuk diperdengarkan amalannya, ya, tiba-tiba dia meninggal, ini kan tidak tahu kita apa isi hatinya, tapi ternyata dia melakukan syirik kecil, dan ini dosa besar. Maka tentunya ini harus kita perhatikan. Begitu kita mengetahui makna dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah, itu kita berusaha, ya, atau ciri-ciri orang itu dia melakukan sunnah, dia mengamalkan amalan sunnah dalam seluruh ibadahnya, tidak mau dia melakukan bid'ah, karena bid'ah itu adalah dosa besar, menyelisihi, ya, praktek ibadah Nabi SAW. Ya, kalau ada orang melakukan bid'ah, walaupun dalam zahirnya dia beribadah sedang zikir, tetapi dia melakukan bid'ah dalam zikirnya, dalam salatnya, ya, dalam praktek ibadahnya, waliyadzubillah, ini mati yang tidak baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka zahirnya kita bisa menilai, ya,
Kalau kita misalnya yang bertanya tadi yang hidup, maka telah kita berikan arahan, lakukan hal yang baik, hal yang lurus, hal yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, dan akidah, ya, tauhid kita, amalan kita selalu diperhatikan agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ini adalah ciri-ciri, kita katakan ciri-ciri orang yang meninggal baik. Tapi kepastiannya semuanya hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, nah Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Pak Tanjung di Pekanbaru. Bapak Tanjung di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya Pak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya ingin bertanya, tapi ini fenomena, Pak Ustaz. Ada katanya mati suri. Mati suri. Memang waktu saya kecil ya, waktu Iya. SMA dulu ya sekolah, ada hidup lagi. Sampai sekarang ada yang hidup. Ada yang udah dimandikan, duduk di sebentar, atau langsung meninggal lagi. Itu memang apa ya, memang ada tuh mati suri itu, apa penyebab dan bagaimana seterusnya, Pak Ustaz. Itu Iya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan ini ada dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, masuk juga masalah baik dari sisi akidah atau juga dari pembahasan masalah fikih, bagaimana sikap seorang muslim yang lain ketika mendapatkan orang itu, dia bahkan mungkin sudah diperiksa ke dokter atau ke rumah sakit, sudah dilihat nadinya dan segala macam, ternyata dikatakan oleh mereka meninggal. Dan semuanya kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Matinya seorang itu ada di tangan Allah dan telah dicabut oleh malaikat maut nyawanya dan ruhnya bertemu dengan Allah. Dan itulah hakikat dari kematian. Adapun mati suri itu benar ada, bukan hanya di zaman kita, apalagi Bapak mungkin mengalaminya masa kecil, tahu itu, dan juga bahkan sudah terjadi pada masa para ulama-ulama salaf terdahulu. Maka kalau seperti itu, ya nasihat untuk kita adalah dia kalau seandainya betul hidup, ya setelah bahkan mungkin ya seperti tadi mati suri dalam keadaan betul-betul tidak sadar, dan disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami orang yang mati suri itu dia sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan lagi, tidak. Dia belum mati. Tapi zahir manusia karena tidak bergerak ini segala macam, mungkin menurut perkiraan manusia tidak ada lagi nadinya, tapi di situ bisa jadi dia memang sudah terjadi ini dan dia bukanlah mati sebenarnya, dikatakan mati suri. Maka dalam keadaan ini kalau mendapatkan dia kembali hidup, mungkin berduduk dia segala macam, maka alhamdulillah kita katakan dia masih diberikan oleh Allah, ruhnya tidak keluar dari jasadnya. Tentunya keluarganya bersyukur kepada Allah. Ya, mungkin kalau sudah meninggal pasti banyak yang menangis, yang sedih. Dan disinilah kita harus memandang dari sisi syariat. Dan kalau kita katakan mohon maaf, tidak perlu kita takut. Ya, itu bukan hantu, bukan apa, ya. Ini betul dia adalah manusia yang tadi. Tapi Allah berikan dia kesempatan hidup, ya. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, ada juga contohnya seperti penjelasan Bapak tadi. Dia hidup sebentar, kemudian dia betul-betul mati setelah itu. Dan ini mungkin juga terjadi. Dan bahkan ada yang tadi yang dikatakan mati suri, dia sudah diselenggarakan, ternyata dia hidup dan dia masih hidup sampai sekarang. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini benar ada pembahasan para ulama di dalam Islam. Allah taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya masih ada waktu kita berikan kesempatan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari hamba Allah, Ustaz. Naam. Tafadhal. Di Pekanbaru. Tafadhal. Tadi Ustaz mengatakan cinta seseorang itu ketika beribadah, ketika di akhir hayatnya dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Ya. Dan dia rindu yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang yang ia cintai,
Tahu-tahu di akhir hayatnya dia dipertemukan oleh orang yang ia cinta, yang ia sukai di waktu dia hidup. Nah, yang Anda tanyakan, kita beribadah dengan berusaha mencintai Allah dengan segala kewajiban-kewajiban. Namun di sisi lain kita takut dengan kematian yang dikarenakan dosa kita yang banyak, Ustaz. Ya. Mungkin karena dosa-dosa kita di sisi lain takut bertemu dengan Allah. Jangan-jangan dari amal ibadah kita tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan seperti ini bagaimana, Ustaz? Apakah karena di hadis yang lain Allah dikatakan juga Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya. Gimana Ustaz memiliki perasaan seperti itu kan? Ya. Di sini di sini dijelaskan oleh para ulama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Di sini dijelaskan oleh para ulama ada satu hadis yang sangat masyhur dan hadisnya sahih. Ya. Dan itu terjadi juga kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, dalam arti dikatakan bahwa orang oleh Nabi SAW bersabda bahwa seorang yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat yang lain, ada dalam riwayat yang lain mengatakan, bagaimana itu wahai Rasulullah? Ya, kami takut kematian. Jadi bukan hanya kita saja, para sahabat pun mereka takut kematian, dalam arti seperti tadi, semua kita melakukan perbuatan dosa. Ya, enggak ada yang maksum, yang maksum hanya para nabi dan rasul, dan itu pun mereka melakukan dosa kecil, dosa-dosa besar mereka tidak pernah melakukannya. Mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka melakukan dosa, bahkan dosa besar. Ya, tapi tentunya ada harapan ar-raja yang besar dari Allah untuk kita, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita bertobat kepada Allah dengan adanya harapan. Maka dikatakan seorang itu mesti selalu dalam hatinya ada sifat raja, harap diberikan keampunan, harap akan diberikan pahala, harap diterima pahala kebaikannya atau ibadahnya. Kemudian dari sisi yang lain bersamaan ada khauf, takut. Ya, takut kalau melakukan maksiat dapat azab Allah, ya, ada dosa-dosa yang lalu, ya, akan mendapatkan juga balasan, ya, juga takut akan tertimpanya musibah karena penyebab dosa. Dan ini suatu perasaan yang wajar, bahkan sahabat pun merasakannya. Maka yang dimaksud daripada hadis tersebut kata Rasulullah SAW, yaitu itu perasaan yang fitrah bagi setiap manusia. Ya, dan tidaklah yang dimaksud dengan seorang itu takut bertemu dengan Allah karena dosa-dosanya, bukan berarti Allah juga benci, tidak mau bertemu dengannya. Ya, maka dijelaskan oleh para ulama salaf di dalam masalah yang tadi adalah karena seperti yang telah kita sebutkan tadi, karena dia betul-betul cinta bertemu dengan Allah. Ya, apalagi telah kita sebutkan tadi dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Sa'di dan para ulama salaf yang lain, dan bahkan ada hadisnya bahwa seorang yang salah itu meninggal, maka dia mendapatkan peristirahatan di kebaikan, dan dia istirahat dari keburukan-keburukan dunia ini, dari letihnya ya musibah dalam kehidupan dunia ini. Tentunya dia sangat menginginkan bertemu dengan Allah karena dia mendapatkan rehat, mendapatkan istirahat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, seperti yang telah kita sebutkan tadi makna dari rauhun wa raihanun. Maka disitulah maksudnya seorang yang beriman kepada Allah, dia cinta untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun cinta akan bertemu dengannya. Dalam perasaan yang lain seperti tadi kata Nabi, itu suatu yang biasa, ya, karena kita sama perasaan Anda, kita, bahkan para sahabat. Karena dosa yang mereka lakukan, maka kita tidak pernah lepas dari dosa. Tapi kan kita diperintahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Bahkan amalan-amalan saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa kecil. Dan itulah harapan kita. Dan kita semua kita takut apabila datangnya cepat kematian, maka ya Allah SWT belum menghapuskan dosa kita. Maka tentunya kita lakukanlah ya amalan yang telah firmankan oleh Allah, amal-amalan penghapus dosa. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan ini adalah penolong bagi kita semua. Walaupun tetap yang namanya rasa takut tidak akan bisa terpisah dari kita. Dan itulah dikatakan bainal khauf war raja,
keadaan kita selalu dalam keadaan harap, cinta, dan juga dalam keadaan takut karena kita bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa, tapi semuanya diberikan oleh Allah. Kemudian untuk kita bisa menghapuskan dosa kita dengan amalan-amalan saleh dan kebaikan yang sangat banyak sekali. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati kajian kita pada sehari-hari yang Allah muliakan, maka tentunya apa yang kita dengarkan dari nasihat ini, ya saya selalu menyampaikan, ya saya juga berdoa kepada Allah agar nasihat ini pertama adalah untuk saya, ya nasihat ini adalah pertama untuk saya dan untuk kita semua, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya dari ayat-ayat Allah SWT, dari hadis Nabi, dan kita menginginkan husnul khatimah di akhir hidup kita. Adapun penjelasan dari judul tadi, disegerakan penyelenggaraan jenazah, ya dari dua sisi, baik dia orang meninggal baik ataupun yang tidak baik. Maka disinilah sebagian ulama memberikan kesimpulan tidak bolehnya kita menunda-nunda penyelenggaraan jenazah, ya disegerakan, ya. Jangan sampai nanti menunggu berapa hari, oh masih keluarganya ada di luar negeri, tunggu dulu aja, ini tidak baik. Segerakan. Bahkan kalau bisa misalnya dia meninggal di mana, dan kalau misalnya repot untuk mindah sana mindah sini, nanti dibawa lagi pesawat segala macam memakan waktu, maka terbaik dia dikuburkan di tempat dia yang meninggal tersebut. Maka inilah yang terbaik, ini namanya disegerakan, karena dia akan mendapatkan kebaikan kalau dia meninggal baik. Kalau dia meninggal buruk, maka tidaklah dia berada di pundak-pundak kita yang masih kita tahan berada di sisi kita. Di sinilah nasihat yang berharga bagi kita. Maka ini juga pelajaran yang berharga bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada keluarganya yang meninggal, walaupun orang tuanya, segerakan. Ya, kalau dia insya Allah baik dalam kehidupannya sehari-hari, dia orang ahli ibadah, orang yang baik, bertakwa, orang yang menuntut ilmu, maka jangan ditunda-tunda, jangan menunggu anaknya masih ada di negara ini atau di daerah ini yang belum datang, ditunggu sampai besok, ini jangan. Ya, dan keluarga juga yang berada di tempat yang jauh juga harus paham, ini hadis Nabi. Nabi telah menganjurkan kepada kita, jangan sampai kita menyiksa orang tersebut, tertunda kebaikan yang datang kepadanya dengan melambat-lambatkan atau menunda-nunda penyelenggaraan jenazahnya. Dan ini secara umum kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wallahu taala alam bissawab. Nah, terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, baik materi dan juga soal jawab. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Lebih kurang tinggal 7 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Baik khotul iman, azanallahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Namu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها